والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. أما بعد، قال الله تعالى في آية الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن وأحسن وتقوى. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin muhtaram para alim, para ulama, wabil khusus Akinal Karim, Sahibul Karim, Sayyiduna untuk kita semua, yaitu Kiai Abdul Mujib SPDI SQ Al-Hafiz. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan umur yang panjang, umur yang berkah dan walafiat, jasmani dan rohani, keluarga sakinah mawaddah warahmah, dan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan istiqomah dalam ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Juga yang sama-sama kita muliakan pengurus masjid Al-Muhajirin serta seluruh jajaran pengurus serta jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita duduk bersikuh di rumah Allah dalam rangkaian taqarrub mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai muslim, yaitu salat subuh secara berjamaah. Para pendana mudah-mudahan amal ibadah yang sudah kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam kita sanjungkan kepada keadaan habibina wa syafiina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, dengan harapan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan keridhaan syafaatnya dan tetap istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, baru saja kita menunaikan salah satu kewajiban kita, salat subuh secara berjamaah. Satu-satunya juga salah satu sholat yang kategori berat dan pahalanya luar biasa adalah sholat subuh dan sholat isya. Sebagian pendapat ulama, sholat wusta itu yang dimaksud sholat yang berat dilaksanakannya adalah sholat subuh dan sholat isya. Kenapa demikian? Kalau sholat subuh begitu sulitnya bangun karena nikmatnya tidur. Kalau sholat isya juga akan maunya tidur karena satu harian kerja kecapean, bahkan sampai asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya juga ketiduran rata-rata. Jadi sholat yang berhadapan dengan tidur ini termasuk sholat yang berat. Masya Allah. Maka ketika kita sholat subuh ini termasuk sholat yang berat, dan orang yang mampu melaksanakan sholat subuh berarti benar-benar artinya kita terpanggil dan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak saudara-saudara kita yang rumahnya tidak jauh dari masjid, bahkan dekat ke masjid, suara speaker paling kencang terdengar, tetapi ketika Allah tidak memanggil hambanya untuk hadir di sholat subuh maka tidak akan bisa. Maka dengan demikian bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di setiap subuh kita masih mampu hadir untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Maka laki-laki sholatnya, utamanya, bagusnya, baiknya, afdolnya di masjid. Ketika ada bapak-bapak sholat di rumah, kasih mukena. Kasih mukena. Berarti pada sholat yang paling afdol untuk sholat di rumah adalah bagi kaum wanita atau perempuan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit saya akan sampaikan tentang terkait dengan sholat. Ibadah sholat ini satu-satunya ibadah yang pahalanya tidak bisa dikalahkan dengan ibadah lain. Bahkan termasuk pertanyaan yang paling pertama oleh malaikat
atas perintah Allah adalah salat. Awal ma yuhasabu bil amri yaumil qiyamah as-salat. Idza salat salat amali wa idza fasada syai'un amali. Amal yang paling pertama disidangkan di hadapan Allah di mahkamah konstitusi Allah adalah salat. Idza salat amali, ketika amal salatnya baik bagus, maka seluruh amal yang lainnya akan terikut bagus. Bahkan malaikat jangan tanya tentang sedekahnya, tentang puasanya, tentang haji. Udah jelas memang ahli ibadah, ahli sholat, dia pasti bagus amal yang lain. Tapi ibadahnya, sholatnya yang mana dulu? Kalau sholatnya yang pulang, habis assalamualaikum langsung pulang, nah, belum tentu. Ya, tidak mau pikiran. Bahkan kalau kita berkaitan dengan pendapat salah satu ulama dan kita katakan mantar al-wirda pawakir. Siapa yang meninggalkan zikir, wirid, kirni, monyet. Kalau kita mengacu kepada pendapat yang masya Allah, astagfirullah. Di Mekah itu ada zikir, tetapi tidak diberjamaahkan. Di Mekah itu ada zikir, tetapi tidak dijahatkan. Ada, bukan tidak ada. Kalau kita lihat, kalau kita umrah dari Jeddah mau ke Madinah itu akan mampir sholat zuhur atau sholat asar yang perjalanan. Nanti dia baca di astagfirullahaladzim, astagfirullah, ada teksnya. Kenapa? Karena imamnya tidak mandu. Jadi bagi yang belum hafal, bagi mu'alaf, tinggal lihat dari atau kanan ada teks astagfirullahaladzim. Sekian kali la ilaha illallah wa la syarikalah 10 kali kita sering bacanya. Sahih hadisnya itu 10 kali. Ada pun 3 kali juga tetap janji innallaha yuhibbul muttaqin. Lebih banyak, lebih bagus sebetulnya. Ya. Lebih banyak, lebih bagus. Bukan pulang, habis assalamualaikum langsung pulang. Bukankah mustajab-mustajabnya doa setelah sholat fardu? Kenapa kita mengabaikan, kita tinggalkan? Apa yang kita kejar? Habis sholat subuh ini, apakah berangkat langsung saja? Tidak ada. Apakah hanya mengejar ngopi dulu? Kalah zikir dengan hanya ngopi. Di mana iman kita? Hanya dengan makan kalah berzikir sejenak kepada Allah. Padahal barang siapa yang berzikir duduk di masjid, ya duduk di masjid dengan dia i'tikaf hatta matla'il fajr sampai muncul matahari, maka kita mendapatkan memperoleh pahala seperti pahala ibadah umrah. Sahih hadisnya. Apa yang jauh-jauh umrah menggunakan biaya 25-35 juta. Padahal ada ibadah yang dapat pahalanya sama dengan ibadah umrah. Rasanya kita kalau di masjid itu takut, tapi yang langsung balik. Padahal datang ke rumah tidur lagi. Ya. Namun pada suri yurisul fakhr. Namun pada asli yurisul majid. Jelas ulama menyampaikan pesan tidur setelah sholat subuh itu akan mewariskan, mengakibatkan kefakiran. Iya logikanya memang orang berangkat saja dia masih tidur. Kan pasti fakir, pasti miskin. Coba orang yang bekerja, berusaha, mencari karunia Allah, mencari rezeki Allah, hidupnya akan berkah. Allah akan berikan kekayaan. Sebagian kecil daripada kekayaan dan dari yang maha kaya. Karena sebagian besar kenikmatan kekayaan akan kita terima di akhirat selama kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka satu nikmat Allah bagi di dunia ini hanya satu, diterima dan dirasakan oleh seluruh umat manusia dan binatang-binatang yang lain. 99 itu nikmat Allah diberikannya di akhirat. Jadi jangan kumla habis assalamualaikum langsung pulang, kecuali ada perkara-perkara yang memang darurat. Mohon maaf, saya Ustaz baca Quran di rumah. Seabdul-abdulnya baca Quran di masjid. Kenapa? Sebaik-baiknya tempat adalah masjid dan seburuk-buruknya tempat adalah pasar. Sahih hadisnya. Kenapa kita malah lebih memilih lama di pasar daripada di dalam masjid? Giliran kita di Masjidil Haram, betah dalam Masjidil Haram Allah sampai makan ketinggalan
ketika kita keluar doa saking petanya, giliran di mesin sendiri panas rasanya, padahal pengurus sudah menjadi alat kasih. Ya Allah, banyak berzikir. Setelah doa, ya Allah, diikuti doa Pak Imam, tinggal angkat tangan, tinggal amin, Masya Allah. Doa al-arba'in, doa al-balik, doanya 40 orang laksana seperti doanya wali. Kalau bareng-bareng, kalau pepatah mengatakan berat sama dipikul, ringan sama ditindik. Artinya doa yang berat untuk dimakbul oleh Allah SWT dengan rame-rame. Di situ ada orang alim, di situ ada orang yang sudah sepuh, di situ ada anak kecil, di situ ada anak yatim, maka doa itu mustajab. Ini sok-sokan berdoa sendiri, dosa pun banyak. Ya, nggak mau doa dengan bersama imam, nggak mau doa rame-rame. Masya Allah, di Mekah itu ada beberapa alasan mengapa doa itu mustajab. Pertama adalah karena memang tanah suci yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 masjid yang ada di 3 masjid yang ada pada tanah suci, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan sebagian ulama yaitu Masjid Baitul Maqdis di Palestina yang sudah disucikan. Makbul pertama berbicara apa? Kemudian juga berbicara jumlah orang yang ada di Masjidil Haram ribuan, bukan puluhan lagi. Kalau 40 saja laksana seperti doanya wali Allah, maka apalagi kalau lebih daripada 40. Masya Allah. Makanya seperti tinggal diaminkan gampang. Ustaz saya doanya sendiri. Pakai bahasa Indonesia. Ya, Abdul Lugatul Arabiyah. Sebaik-baiknya bahasa kalimat, apalagi untuk dalam ibadah dan doa, adalah bahasa Arab. Makanya walaupun kita tidak dilahirkan di Arab, tidak dibesarkan di Arab, tapi doa kita diajarkan oleh ustaz kita, guru kita bahasa Arab. Bukan berarti tidak boleh Allah tidak ngerti dengan bahasa Sunda, tidak ngerti dengan bahasa Batak, tidak ngerti Allah dengan bahasa Inggris. Bukan, Allah ngerti. Al-alim dengan bahasa apapun. Bahkan jangan yang terucap, yang tidak terucap pada Allah Maha tahu. Ya, tetapi ada bahasa yang lebih afdal, lebih baik, ya, lebih utama. Karena pertanyaan malaikat saja dengan bahasa Arab. Padahal kita tidak khusus bahasa Arab, tetapi amal kita dalam kubur menjawabnya dengan bahasa Arab, tidak dengan bahasa Sunda. Jadi bahasa Arab ini sampai terbawa ke akhirat. Walaupun kita tidak ngerti bahasa Arab waktu di dunia, dengan amal ibadah kita, maka amal inilah yang akan menjawab seluruh pertanyaan malaikat. Dengan bahasa apapun malaikat bertanya. Jadi berzikir dulu, ya. Jangan merasa kepanjangan zikir. Semakin panjang semakin bagus. Apalagi guru kita berzikirnya sedang. Bagi mungkin jamaah yang ada kepentingan tidak terlalu panjang, masih sempat zikir. Bagi jamaahnya yang akan berangkat kerja subuh, masih sempat zikir. Nah, kalau kita ikutin sebuah majelis thariqah, masya Allah, majelis thariqah. Ada salah satu masjid di Batam ini yang dulu pernah diinvokasi didatangi langsung dari Polda Pusat, Mabes Polri, yang yayasan Fatimah Zahra Al-Husain yang ketiga ini. Saya masuk ke dalam. Rupanya itu memang dananya dari Singapura, dari Arab. Yang punya keturunan Arab, tapi aslinya darahnya dari Madura. Ibu istri daripada Syekh itu kan. Masya Allah, catnya itu berlapis emas dan tidak boleh ada yang tahu di dalamnya. Saya ikut kenal dengan salah satu donatur dari Singapura yang dulu didatangi. Memang di situ cuma Mabes Polri ada foto-fotonya karena diindikasikan katanya sesat, tapi walhasil tidak. Memang berzikir banyak zikir. Kalau sudah masuk ke sini
Gak usah jauh-jauh, cari gunung kurma di Tibadan, sekeliling masjid muter masjid belakang itu pohon kurma. Masya Allah. Itu ribuan kalau zikir. Kita diajak berzikir 33 kali subhanallah, Allah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, berat hati kita. Ada apa? Giliran main HP, main gadget atau juga urusan dunia, kita bisa berlama-lama. Kopi satu gelas aja bisa 2 jam kita minum. Ayo kita bersihkan hati kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baiknya zikir, ya setepat-tepatnya zikir adalah ketika habis sholat. Apakah harus dengan subhanallah saja? Tidak. Kalimat zikir ini kalimat thayyibah. Bisa dengan memperbanyak sholawat. Saya misalnya sholawat Ustaz Muhammad sallallahu alaihi Muhammad atau sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi boleh. Silakan. Oh saya Ustaz, saya sukanya baca Quran. Monggo. Justru kalau baca Quran, afdhalul ibadah di ummati pada sholat qiraatul Quran. Ibadah yang paling utama setelah sholat atau selain sholat adalah membaca Al-Quran. Apakah bisa dikatakan membaca Al-Quran zikir? Zikir. Apakah juga sholat dikatakan zikir? Zikir. As-sholatu bizikir. Dalam Al-Quran jelas. Justru sholat adalah untuk berzikir atau untuk mengingat Allah. Setiap kita mengingat Allah itu zikir. Subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, Allah atau al-alim, al-rasyad, itu juga berzikir. Berzikir. Membaca Al-Quran justru zikir paling utama di antara zikir-zikir yang lain. Kenapa? Karena kita membaca kitab suci Al-Quran, di situ lengkap ya firman-firman Allah, berita-beritanya. Baca Al-Quran hanya berita dunia saja. Kerusuhan, demo, dirembang, galangan, gitu. Tapi dalam Al-Quran mulai tentang ya kisah peristiwa berita dunia sampai akhirat, alam kubur, alam mahsyar, alam barzakh, lengkap di sini. Cuma kenapa awalnya dikasih? Makanya baca Al-Quran sekali-kali yang ada terjemahnya. Nah, setelah baca kita ayatnya, baca artinya. Oh, Masya Allah. Amma yatasa'alun, dari perkara apa mereka saling bertanya. Alim naba'il azim, dari sebuah berita yang sangat agung, yang sangat luar biasa, yang sangat lengkap terkait tentang dibangkitkannya kita dari alam kubur untuk menuju alam mahsyar. Masya Allah, lengkap. Cuma kita umat Islam kadang ya mengaku saja kitab suci adalah Al-Quran, tapi tidak bisa membacanya, tidak bisa membacanya, tidak bisa artinya. Yang sudah tidak bisa artinya, ya dia tidak akan bisa mengamalkannya. Makanya kitab suci harus pertama dipelajari, belajar membacanya. Setelah pandai membacanya, belajar mengartikannya atau memaknainya. Setelah pandai memaknainya, belajar untuk mengamalkannya. Dari lahir sampai hidup kitabnya Yasin. Kenapa itu barang jimat istiqomah Yasin terus ya. Jadi tahunya kitab suci ya Yasin. Padahal guru kita Al-Hafiz Al-Qari, Masya Allah, Dewan Hakim Provinsi, beruntung punya imam suaranya bagus, sholat bacaannya banyak pun bacaan ini tak terasa, enak, sejuk, ya. Yang biasanya kurang khusyuk menjadi khusyuk. Tapi kalau suaranya kurang bagus, ya, yang biasanya nggak khusyuk tambah khusyuk. Muliakan guru kita, imam kita, ya. Tinggal mengaminkan enak doa itu. Justru amin itu artinya ya Allah kabulkan. Justru kalau Pak Imam berdoa tidak ada yang mengaminkan, bisa saja juga doa Pak Imam juga lambat dimakbulkan oleh Allah. Kenapa? Rupanya
proyek ini tidak cukup dengan ada mandor, harus ada pekerja, harus ada pembantu supaya proyek itu cepat selesai sesuai target. Rupanya berdoa itu kalau tidak ada yang dukung dari belakang mengabulkan, ya Allah kabulkan doanya, kabulkan doa kami. Apalagi kalau Pak Imam ini berdoanya pakai menggunakan nah ini bukan kalimat goyah, artinya untuk sembuh. Kalau kita tak ngerti Allah mahdini liman hadai, padahal kita jadi imam, mestinya kalimatnya Allah mahdina. Kalau kita bermakmum kepada orang alim, orang yang ngerti tentang ilmu, maka tidak salah dalam ibadah kita. Kita jadi imam di rumah, anak istri di belakang, Allah mahdini liman hadai, salah secara tekstual kalimatnya. Tetapi secara doanya, artinya secara berdoanya, memintanya kepada Allah, ya tidak salah. Allah Maha Tahu. Mau untuk sendiri secara kalimat, tetapi secara niatnya kan untuk yang lain juga. Cuma karena dia tidak keterbatasan pemahaman, tidak memahami tentang kalimat-kalimat dalam bahasa Arab, sehingga dia mengucapkannya Allah mahdini. Mohon maaf. Ada zikir yang memang disebut zikir itu adalah wirid, atau disebut zikir itu asli dari Rasulullah. Seperti Allah majirni minanna, Allah majirni minanna. Kita membacanya Allah majirni minanna tidak dimutakallimkan, tidak dijamakkan untuk yang lain, maka itu boleh. Udah mencakup dia. Walaupun secara bahasa itu untuk sendiri, Allah majirni minanna, Allah majirni minanna. Karena ini doanya wirid dari Nabi. Nah, gitu ya. Doa yang dilakukan, yang dibaca oleh Nabi, maka ketika kita tidak menjamakkannya, tidak merubah kalimatnya, itu sudah untuk yang lain juga. Dan guru saya, kiai saya mengajarkan seperti itu. Jadi ketika ada doa yang memang dari Nabi, kita tidak bisa menjamakkannya secara umum untuk orang banyak, kita pakai dengan untuk sendiri, maka itu juga sudah mencakup yang lain. Tetapi ketika ini menimpanya kepada masyarakat biasa, itu pasti orang dikatakan wajar. Tetapi kalau menimpanya kepada seorang ustaz atau seorang kiai, seorang guru, maka ketika mendengar kalimat ini, yang di belakang yang paham, kenapa tidak dijamakkan? Makanya pentingnya kita berjamaah. Kenapa? Dari mulai sholat dipimpin, diimami dengan yang paham tentang sholat. Jadi sholat kita ketika ada yang kurang, kita ditanggung jawab oleh Pak Imam. Mohon maaf. Dalam ibadah kalau kita melaksanakannya dengan berjamaah, kekurangan kita itu ditambal, diganti, ditanggung jawab oleh yang memimpin kita, oleh imam kita. Kekurangan dalam fasih dalam bacaan Al-Fatihah, kurang fasih dalam bacaan doa, doa yang lainnya, bacaan Qurannya kurang fasih, maka ditanggung oleh Pak Imam. Untunglah kita makanya kalau sholat berjamaah. Tapi kalau baca Fatihah kita kurang fasih, kita sholat sendiri, ya salah, ada kesalahan dalam Fatihah, tidak sah sholat itu. Apalagi tidak membaca Al-Fatihah. Hakikatnya semua kesalahan dalam ibadah kita ketika berjamaah maka kita mulai. Hanya hutang saja, kadang-kadang hutang jamaah yang tidak bisa ditanggung oleh hutang mobil, hutang motor, hutang rumah, itu tidak bisa ditanggung sama baik, karena bukan ibadah. Mestinya kembali atau cincin. Apa cincin? Gantian. Kalau dalam ibadah kekurangan jamaah ditanggung Pak Imam, maka cicilan di rumah Pak Imam mestinya ditanggung jamaah. Itu baru fair. Walaupun Pak Imam kita yang tidak berhak, yang ada kelebihan dalam kata jamaahnya tidak Pak Imam. Kalau jamaahnya pakai mobil kemudian Pak Imamnya pakai motor, ya Allah, orang yang tukang berutangkan kepada Allah Subhanahu wa taala pakai motor, kan kasihan, kehujanan, kepanasan. Ya makanya kalau di Arab itu jadi imam, ada yang di imam yang di itu sama
sertifikat hilang. Dia kuliah di sana dari mulai S2 dan S3. Kalau saya tak kuliah jadi S3, itu jadi dokter sudah turun. Masya Allah. Ustaz, kapan kemana sih? Aku jemput. Aku difasilitasi sama kerajaan mobil lewat. Mantap. Padahal tidak jadi imam. Anda jadi dosen saya. Pak Imam kita yang ada kelebihan harta termasuk kelebihan mobil. Misalkan anak dia cuma punya satu, istri satu, dia ada mobil 4, kan lebih ini. Untuk siapa yang bapatin anak ada cuma satu rumah cuma 3, mobilnya 4, nah bisa. Wakaf, hibah atau hadiah bisa. Jadi tongkrongin aja dunia. Buat apa? Harus ada manfaatnya. Kelebihan uang di ATM, Pak Imam ini banyak lakukan. Saya dengar masih sekian puluh 16 tahun lagi cicilan rumahnya. Karena kan kalau Pak Imamnya ini tak banyak pikiran, dia kusuk sholatnya, konsentrasi. Coba kita seorang lagi banyak pikiran, ya kita juga yang bukan imam yang bukan ustaz, kalau lagi banyak pikiran tak konsentrasi, kemana-mana aja sholat. Badan kadang di masjid tapi pikiran mana di goes hari ini goes. Nah, pikirannya goes saja, padahal badannya di masjid sedang sholat. Kalau tak konsentrasi, rupanya makanya sampai ada ketika dihadapi kita dengan lapar, hidangan sudah terhidang depan mata, masuk waktu sholat, disuruh makan dulu, bukan disuruh sholat dulu. Yang intinya apa? Supaya jangan sampai ketika kita sholat ingat makan. Bagus ketika makan ingat sholat, ada kesadaran berarti. Dibanding dengan ketika sholat dia ingat makan, rusak. Kalau menurut Imam An-Nasai, malam yang sadar sholatku, siapa yang tidak khusus sholatnya rusak sholatnya. Sholat itu ketika belum setingkat sholat wali, belum setingkat sholat wali. Ya, pertama ayat istiqomah dalam berjamaah. Kemudian ikut berzikir dengan Pak Imam ketika Pak Imam berzikir. Ketika Pak Imam doa, aminkan doanya. Aminkan doa. Ya, jangan mentang-mentang karena ada sebuah aliran yang kalau majelis dia kita datangi, bahkan dia sampai ngajak-ngajak, kalau Ustaz abu. Akhirnya aku kosong. Giliran majelis dia ngajak-ngajak, mantap Ustaznya dari Kairo, LC macam-macam. Giliran dia malam ini kita ada peringatan Maulid Nabi kepada seluruh kaum muslimin. Tak ada dari zaman ini. Tak. Astagfirullahaladzim. Ya. Makanya hati dia itu seperti itu keras banget dan licik. Giliran majelis dia ngajak-ngajak. Ustaz dia bagus, mantap Ustaz. LC. Giliran majelis kita dia punah. Tak mau. Inilah di sini mengakibatkan dia berilmu, dia ngaji terus, tetapi membuat hatinya panas. Enggak mau bersama dengan tetangganya karena beda sholat, misalkan sholat beda menjadi rendah. Ya, padahal masjid ini untuk menyatukan perbedaan pendapat, beda finansial, beda urusan ibadah di masjid menjadi bersatu. Di masjid menjadi bersatu. Apalagi banyak usaha-usaha guru kita yang di sini. Kalau ada yang kurang rugi, menurut saya rugi. Ya Allah, ada kiai doi, ada kiai yang lainnya. Giliran majelis taklim, giliran ngaji malah banyak yang paling. Ya Allah, Masya Allah. Giliran sakit itu terbayang nanti. Ya rindu saya dengan majelis taklim, rindu dengan kajian, katanya disuruh. Giliran udah terbalik di rumah sakit, teringat dia semua. Giliran waktu sehat pulang, sampai langsung pulang. Tak ada zikir lagi, tak ada doa lagi. Semakin tua apalagi semakin banyak di masjid, semakin betah di masjid. Ya. Jangan sampai saya
masjid al-khutib fil bahri. Orang mukmin di dalam masjid seperti ikan dalam lautan, dalam air. Enggak ada satu ikan yang enggak betah di air terus loncat ke daratan ini. Enggak ada, betah dia. Ada makanan, tidak ada makanan, betah dia. Itu orang mukmin di dalam masjid. Orang fasik dalam masjid kata Wiril Kopasi atau ulama tambahan seperti burung dalam sangkar. Sejinak-jinaknya burung bukalah sangkar pintunya itu kalau nggak kebelesak keluar. Kenapa? Dia tak betah di situ, bukan alamnya. Gitu. Nanti kalau orang fasik masuk masjid udah gatalannya katanya, udah kepengen kelamaan baik yang ini apa dikir cabut dia. Datang keluar nongkrong padahal. Datang ke rumah ngopi. Ayo istiqomah dalam berzikir, dalam mengamalkan masjid. Ada masjid-masjid lain yang sudah saya keliling, masya Allah. Sebelum ada itu sudah banyak berzikir yang tua, sudah ada ribuan. Ya, mohon maaf mungkin setengah jam sebelum waktu subuh itu sudah yang sudah sepuh tadi. Ingat baca di kampung kita. Justru di kampung sekarang malah kalah. Di kampung sekarang susah. Anak-anak dekat masjid itu ada bengkel dekatnya bukan kita agak dia jadi ada. Di kota masih penting kalau kita masuk kota Batam ini ya Allah kompak. Masjid-masjid insya Allah. Ya ada dengan kajian-kajian dengan sholat-sholat berbagai macam sholat. Ini diuntungkan. Tinggal istiqomahnya. Jangan terbawa dengan paham-paham yang ya. Di sisi lain kalau kita lihat ahli ibadah rapi pakaian, tapi kadang kurang kerununannya, kurang kekompakan. Ini yang sering dicurigai oleh polisi-polisi, orang yang tidak mau bergaul, apa tertuju, itu hati-hati. Karena di rumahnya ada bom, ada pistol, ada berbagai macam senjata. Hati-hati. Jangan dicurigai dengan anak-anak yang muda, pandai itu malah yang sekarang tidak berbahaya. Yang bahaya yang tertutup. Pintu rumah selalu tertutup, orangnya tertutup, tidak pernah berusaha ini baik. Dicurigai, ya seperti biasa bergotong royong, bersilaturahmi, berusaha indah hidup daripada tertutup diam. Kita hidup di dunia ini perlu orang lain, perlu tetangga, perlu istilahnya ya kegotong royongan. Tidak cukup dengan hidup sendiri tertutup berdiam, tidak cukup. Dengan demikian pesan saya, terus istiqomah dalam ibadah, mengurus juga pertahankan kegiatan-kegiatan. Jangan dikurangi, kalau perlu ditambah. Di masjid lain sudah ada kajian tasawuf, ada kajian fikih, ada kajian tauhid, ada kajian tafsir dan yang lain. Hampir penuh. Dananya Ustaz, ya dari dana umat untuk umat, dari umat untuk umat. Artinya melalui kotak infak diisi sama kita, maka kembali manfaatnya kepada kita berupa ilmu melalui kajian. Sama dengan pemerintah sebetulnya. Uang yang digunakan oleh pemerintah itu diberikan dari rakyat untuk rakyat, tapi kepada rakyat tidak berupa uang, berupanya jalan, posyandu dan yang lainnya. Begitu sebetulnya cara pengelolaan masjid juga keuangan masjid. Ini dana uang dari umat kembali kepada umat, tetapi tidak berupa uang. Berupa fasilitas masjid yang enak, yang sejuk, yang nyaman, sehingga membuat orang nyaman di dalam masjid, betah di dalam masjid. Kalau masjidnya panas kan, apalagi yang tak biasa-biasa di rumah pakai AC, begitu masuk masjid panas. Jadi alasannya panas masjidnya. Masjidnya kalau yang nggak betah artinya panas. Setelah dia nggak betah, dia berpikir, aku akan bakal kasih. Wah begitu. Bukan hanya komen saja atau protes, tapi wakil kasihnya mau. Kalau perlu
dibeli dari uang masjid. Ada kelebihan harta jamaahnya. Ustaz, berapa itu masjid itu asik? Kan mantap lagi. Kalau wakaf dari jamaah. Tapi kalau dia mau dibeli dari uang masjid itu biasa. Tapi kalau dibeli dari Allah luar biasa. Jadi berhasil daripada kajian-kajian selama ini membina dan membekali para jamaah dengan ilmu. Jadi hartanya benar-benar digunakan di jalan Allah SWT. Dibagi. Jadi jangan suka menumpuk harta, ya. Karena diancam. Allah berfirman, "Wailul likulli humazatin lumazah, alladzi jama'a malan wa adada." Ancaman neraka adil. Bagian orang yang suka mengumpul harta itu, yang tujuan untuk hanya kehidupan dunia, mengumpul harta untuk bekal yang akhirat itu bagus. Bangga dengan rekeningnya sekian ratus juta, sekian mati besoknya, waduh harta masih banyak. Padahal belum sempat diwakafkan ke masjid, belum ada yang aku bangunkan rumah kami, belum ada yang saya bagikan hati. Masih itu waktu tahun-tahun. Besoknya mati dia. Jadi ajar dia tidak pernah kompromi, tidak pernah SMS, tidak pernah miskol, tidak pernah kasih tahu. Ada yang sedang ibadah, ada yang sedang di pekerjaan, ada yang sedang di kendaraan, ada yang sedang tidur. Ketika ajar tidak pernah kompromi. Banyak yang sudah kita tahu. Oh, siapa kemana kasih kopi sama saya? Ya Allah, banyak kaya siapa? Semalam si kopi sama saya. Nah, dia orang kaya, sayang kita hartanya banyak, belum diwakafkan, belum dihibahkan, belum disedekahkan. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah SWT. Semakin tua semakin istiqomah dalam ibadah. Kenapa? Mau kemana lagi? Kalau bukan kita menghadap Allah SWT. Semakin tua semakin dekat. Ya. Semakin dekat waktu akan berjumpanya kita dengan Allah, akan kembalinya kita kepada Allah SWT. Bukan berarti yang semakin muda masih jauh, tidak. Karena itu tadi ajar tidak pernah kompromi. Idza ja'alu la yastaqbilun sa'atan wa la yastaqbilun. Tidak pernah kompromi, tidak pernah SMS, tidak pernah miskol, tidak pernah kasih tahu. Kalau tanda-tanda itu ada, tanda-tanda ajar itu. Tetapi mendekati mau. Tapi tanda-tanda ada 40 hari itu sudah. Karena di dalam kitab ada di sebuah kitab Dakhul Akhbar bahwa seluruh nama-nama binatang dan makhluk Allah, seluruh makhluk Allah itu tercatat di sebuah pohon di Lauhul Mahfuz. Di Lauhul Mahfuz seluruh nama-nama makhluk, namanya si A bin A itu ada di sebuah pohon dan tertulis di seluruh daunnya. 40 hari menjelang ajal atau wafat, maka si daun ini menguning, dari hijau menguning sampai merah lalu jatuh. Di dalam Nurul Huda sebetulnya dalam kitab Nurul Huda itulah gambaran bahwa ketika daun ini lepas, maka sampai disitulah ajal. Sampai disitulah ajal datang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kita berharap mudah-mudahan meninggal kita, wafat kita dalam keadaan husnul khotimah. Lebih-lebih artinya yang kita harapkan dalam ketika melaksanakan ibadah, lagi sholat, lagi puasa, lagi zikir, ya, lagi dalam hal kebaikan. Maka itu salah satu adalah tanda-tanda hati kita husnul khotimah. Mungkin ini saja yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Barangkali ada yang bertanya. Kalau ada yang ditanyakan boleh. Kalau ya mengenai surat ini, Ustaz. Jadi ini fenomena yang dijadikan ketika kita bepergian ke suatu daerah, suatu kampung, kita berjamaah dengan orang tempatan karena misi kita untuk dakwah kan itu. Jadi satu tempat kadang kita di samping tempat dan orang kampung biasanya orang kampung kan gitu. Jadi jangankan baca Al-Quran yang lain, Fatihah aja entah ngalor ngidul gitu. Bagaimana sikap kita sebagai makmum pendatang? Apakah kita tetap bermakmum kepada
tempatan tersebut atau kita kodok sholat atau gimana, nanti kesannya tak enak. Kalau memang satu hari mungkin bisa lah, kasih beberapa hari itu gimana kita. Iya. Baik, sebagai seorang pendakwah dan itu kategori musafir, berarti kan sebutannya musafir. Ketika bermakmum kepada seorang imam yang ada juga di kampung atau di pulau sebuah daerah, bermakmum kepada yang bacaan Al-Fatihahnya tidak fasih, maka yang pertama ketika kita mungkin menghormati sahibul maqam, maka sholat kita boleh kita ikut sholat, tetapi harus diam. Kalau ketahuan memang Fatihahnya ini tidak fasih, kita terlanjur sudah ikut sholat, Allah, apalagi ketika kita ikut sholatnya pas lagi ruku atau lagi sujud, kan tak mendengar membaca Fatihahnya sebelumnya, kan gitu. Begitu bangun, waduh, kalau Fatihahnya rusak, maka sholat kita bisa itu langsung mufaroqah, bisa sholatnya mufaroqah, kita lihat mufaroqah. Jadi sekali dua kali tak apa-apa. Ini sekadang kita di masjid tersebut sampai 3 hari. kalau tidak lihat mufaroqah, maka nanti iya aja, sholat lagi kita, sholat lagi. Ya. Kenapa? Ulama fikih menyampaikan orang alim, orang yang baca Fatihahnya bagus, bermakmum kepada yang rusak baca Fatihahnya tidak sah sholat. Orang alim bermakmum kepada orang alim sah. Orang bodoh bermakmum kepada orang bodoh itu sah justru, maf'unan. Tetapi kalau orang alim, orang perti, orang ngerti maksudnya, orang paham, bermakmum kepada yang baca Fatihahnya rusak, tidak sah sholat. Ya, maka yang dimaksud istilahnya Nabi menyuruh seorang laki-laki sholat kamu, salih, fa'ila kalam tusalih, gitu. Karena sesungguhnya Allah belum sholat. Itu yang dimaksud, karena ada dua. Pertama, memang anak itu seorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Kemudian pendapat ulama ditafsir dari, dijelaskan dari hadis tadi, bacaan Fatihahnya rusak. Ketika bacaannya rusak ini berarti kan ketika berjamaah ketahuan bacaan Al-Fatihahnya rusak. Karena kalau tidak berjamaah, tahu dari mana kita bacaan dia nggak bisa terjadi. Mesti ketika dia jadi imam kedengaran. Jadi bisa niat mufaroqah terpisah daripada jamaah walaupun tempatnya di situ, atau mundur, atau juga iadah. Kalau sudah keterlanjuran, maka iadah ini kembali sholat. Karena kalau kita berpatokan kepada pendapat ulama tadi, orang alim bermakmum kepada orang bodoh tidak sah sholat. Apalagi yang disebut artinya rusaknya dalam urusan Al-Fatihah, tidak ada toleransi, tidak ada istilahnya ya kebijakan. Orang yang rusak Al-Fatihahnya yang benar-benar rusak atau hanya tidak fasih saja sebetulnya yang masih mampu, yang artinya sudah lahir, misalnya sudah huruf H dijadikan kho gitu ya, atau ya, atau tak dijadikan o gitu. Maka itu rusaknya fatal, maka itu tidak sah. Wajib mufaroqah kalau berjamaah atau iya, dua cara itu. Kalau ikut ya, apalagi yang jadi berjamaahnya, jadi makmumnya ustaz semua tim dakwah yang sudah bagus-bagus Fatihahnya. Seyogianya itu tadi untuk menghormati sholat maqam, kita sholat. Datang ke situ, jangan sampai berjalan ini ngajak dakwah, begitu giliran sholat kok mereka berdiri, jadi omongan kan begitu. Sholat ada dihormati sholat maqam. Kita menghormati penduduk setempat di sini, tetapi kita sholat lagi, ya berjamaah tapi jangan masing-masing ada. Karena sama dengan kita ketika sholat itu rupanya diingat habis itu kita tidak wudu, rupanya saya tidak berwudu tadi, wajib sholat tadi, ya. Jadi itu saja bisa. Nanti
Idza ta'arada al-ayat wal hadis, fal hadis muqaddam. Wa idza ta'arada hadis wal qaulul ulama, fa qaulul ulama muqaddam li'annahu la ya'riful ma'na hadis ila ketika ada berbeda pendapat Al-Quran dengan hadis, maka hadis yang kita ambil. Kenapa? Hadis menjelaskan daripada firman Allah yang dimaksud adalah para nabi. Ketika ada berbeda pendapat hadis dengan qaulul ulama, ya qaulul imam, maka qaulul imam muqaddam li'annahu la ya'rifu ma'na hadis ila ummah. Ketika ada perbedaan pendapat antara hadis dengan pendapat ulama, maka pendapat ulama. Karena sesungguhnya ulama itu yang menjelaskan tentang maksud dan tujuan daripada hadis-hadis para nabi. Ulama itu ada ulama. Jadi harus kita bangga dengan adanya ulama. Itu karena ada kadang sebetulnya sih bukan berbeda pendapat atau bertolak belakang, ketika walai sampai insani ila masalah. Kenapa ada ayat surat ayat ini dengan ada hadis idza mata ibnu adam inqata amaluka. Kalau kita lihat ayat ini tak koneksi gitu. Al-Quran mengatakan bahwa tidak ada pahala bagi seseorang yang sudah meninggal kecuali amal yang masih hidup. Tetapi hadis idza mata ibnu adam inqata amalu ila min salasin shadaqatin jariyatin. Belajar kita koneksikan. Makanya dalam ayat itu ada ayat mutasabih, data sabih. Ya, ada juga yang tidak tasawuf. Jadi rupanya hadis juga menjelaskan dan